surga. Jauhkan diri kalian dari dusta, bohong. Karena bohong membawa kepada kejelekan dan kerusakan. Dan kejelekan membawa ke neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di channel ini. Semoga saudara semua sehat walafiat, bahagia di dunia, selamat di akhirat kelak. Kesempatan yang ada, mari kita manfaatkan merespon kajian dengan topik bahasan akidah yang substansinya masih perlu kita uji kebenarannya dengan dasar Al-Quran. Tujuan bahasan untuk meluruskan akidah umat agar sesuai Al-Quran. Mari kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Amal itu bukan untuk bayar surga, tetapi amal merupakan sebab untuk mendatangkan rahmat Allah dan karunia-Nya sehingga Anda bisa masuk surga. Adapun Anda masuk surga bukan dengan amal Anda, bukan dengan membayar amal Anda. Makanya kata Nabi SAW, la yadkhulul jannata ahadun bi amalihi. Tidak seorang pun masuk surga dengan membayar amalnya. Wala anta ya Rasulullah, wala ana. Apakah kau juga demikian? Kata Nabi, saya pun tidak bisa masuk surga bukan karena amal saya, ya. Walakin an yataghammadani Allah bi rahmati. Tapi Allah telah memenuhi saya dengan rahmat. Orang itu masuk surga karena rahmat Allah dan ampunannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yadkhulu ahadukumul jannah bi amalih. Enggak ada seorang pun di antara kalian yang masuk surga dengan amalannya. Hatta anta ya Rasulullah, sampai engkau ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau alaihi salatu wasallam? Hatta ana, sampai aku pun tidak akan masuk surga dengan amalanku. Illa an yataghammadani Allahu bi rahmatih. Kecuali Allah membungkusku dengan rahmatnya, baru masuk surga. Kita di hari kiamat nantinya, kalau yang memasukkan kita ke surga bukanlah amal kita, tapi rahmat Allah. Jazakallah khair. Tentu saja iya, tidak ada orang yang masuk surga dengan amalnya. Itu sesuai dengan hadis Bukhari. Nabi SAW yang mengatakan itu. Tidak ada seorang pun di antara kita yang masuk dalam surga dengan amalnya. Maka kata para sahabat, Anda juga ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, saya juga. Narasi yang disampaikan bertentangan dengan firman Allah atau dapat dinilai mengingkari Al-Quran. Sehingga vonisnya, walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Orang-orang yang kafir dan mengingkari ayat-ayat Allah, neraka jahim tempatnya. Atau Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim naron kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadukul adabah innallaha kana azizan hakima. Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, kelak akan kami masukkan mereka ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti mereka dengan kulit yang lain, supaya mereka merasakan adab. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Mari kita buktikan. Mari kita lihat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Man amila sayyi'atan fala yujza illa mislaha wa man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannata yurzaquna fiha bighairi hisab. Barang siapa yang mengerjakan perbuatan jahat, maka tidak akan dibalas melainkan sebanding dengan kejahatannya. Dan barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam kondisi beriman, mereka akan masuk surga. Mereka diberi rezeki dan kekal di dalamnya serta tanpa hisab. Al-Quran jelas, tidak bertele-tele. Orang yang mengerjakan perbuatan bertentangan dengan Al-Quran dan sunnah terpilih, tempatnya neraka. Dan yang mengerjakan amal soleh secara benar sesuai Al-Quran dan sunnah terpilih, dapat surga. Sekarang mari kita konfirmasi dan verifikasi bagaimana Al-Quran dengan penceramah lain. Surat nomor 4 ayat 124. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نكيرا. Barang siapa yang mengerjakan amal-amal soleh, baik ia laki-laki maupun wanita, sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya sedikit pun. Ini coba kita perhatikan ya. Wa may ya'mal minas solihati min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min fa ulaika yadkhulunal jannata wa la yudlamuna nakhira. Dan siapa yang melakukan dari kesolehan atau melakukan amal soleh dari laki-laki atau perempuan dan dia beriman, maka itulah yang akan masuk surga. Dan mereka tidak akan didolimi sedikit pun, tidak akan dianiaya sedikit pun. Nah, kan kalau melihat persyaratan ini kan mudah, Pak. Ya, untuk bisa masuk surga itu hanya supaya dia melakukan amal soleh dan beriman, sudah. Lisan ini lurus dalam berkata yang benar, berkata yang jujur, tidak bohong. Makanya Nabi Muhammad SAW adalah orang yang tidak pernah bohong seumur hidupnya. Amal soleh merupakan sebab masuk surga. Terlalu banyak ayat yang menjelaskan akan hal ini. Kalau kita buka Al-Quran, semuanya isinya tentang amal soleh dengan surga. Innalladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka surga Firdaus. Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah kalian surga dengan sebab apa? Amalan kalian. Wa yubashshiral ladzina ya'maluna wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna shalihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada. Dan beri kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Siapa? Orang-orang yang beramal soleh, bagi mereka ganjaran yang indah, yaitu surga, makithina fihi abada. Mereka kekal dalam surga selama-lamanya. Artinya apa? Sudah perkara yang ma'ruf bahwasanya surga, amal soleh merupakan sebab untuk apa? Masuk surga. Bahkan bukan cuma sebab untuk masuk surga, bahkan sebab sebagai barometer bagi Allah untuk menentukan derajat orang di surga. Walikullin darajatum mimma amilu, bagi masing-masing derajat sesuai dengan amalan yang mereka lakukan. Allah Maha Adil. Allah tidak akan samakan antara orang yang salat malam dengan orang yang tidak salat malam. Allah tidak akan samakan orang yang rajin bersedekah dengan orang yang tidak bersedekah. Allah tidak akan samakan. Kalau sama-sama masuk surga, maka tingkatannya apa? Berbeda. Apa yang membuat Allah menjadikan surga mereka berbeda? Karena apa? Amalan. Ini jelas. Sudah selesai narasinya mereka menentang Al-Quran. Tinggalkan, jangan diikuti. Dan orang yang mengupload, tolong berhati-hati kepada penceramah siapapun. Sebelum berceramah, cek dan dicek dengan Al-Quran agar tidak menyesatkan umat dan tidak menimbulkan jariah dosa pada penceramahnya. Sekali lagi, saya mohon maaf, harus tegas, ini karena kebenaran. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.